Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ihsanuddin, salah satu guru di SMK Islam Asyarif dan sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 Piloting 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24039322537. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Tentu saya akan menantikan masukan dari Bapak Ibu guru semuanya untuk kemajuan pembelajaran saya dan untuk lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke ya, hari ini pelajaran informatika. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Ya, silakan untuk ketua muridnya dipimpin untuk berdoa. Sikap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, apakah hadir semuanya? Ada yang tidak sekolah? Ada? Oke, Bapak akan absen aja ya. Abi Abdillah, Alia, izin ya. Andri, Angga, menggunakan smartphone tersebut ya. Bapak titip kalian menjaga supaya tidak main game ya. Main game ketika sedang dalam pembelajaran. Tidak selfie ya. Karena cewek nih suka selfie ya, atau nonton TikTok cowok nih ya. Nah, Bapak titip seperti itu ya. Paham? Materi yang baru ya, setelah sebelumnya itu kita belajar tentang sistem komputer ya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu jaringan komputer dan internet ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi kalian dalam mempelajari materi ini itu harus ada tujuan yang dicapainya ya. Di sini ada dua, Bapak rangkum saja ya. Yang harus minimal ya, minimal maksimal senggol dong ya. Minimal kalian itu harus memahami jenis jaringan lokal ya, internet dan konektivitas internet ya. Yang kedua adalah kalian mampu memahami komunikasi data. Nah, jadi itu ya. Itu tujuan dari pembelajaran. Tadi apa materinya? Apa? Materi apa tadi? Komputer dan internet. Komputer dan jaringan internet. Sebelum lebih jauh lagi gitu ya, Bapak akan melakukan pretest dulu ya. Pretest ini sebuah tes untuk mengukur kemampuan kalian sebelum diberikan materi ya. Nah, kalian coba yang punya smartphone, nah di scan barcode-nya di sini, silahkan.
Ya, kalaupun misalkan nanti tidak bisa scan, Bapak akan kirim mungkin di grup WA ya. Tapi yang bisa silakan di-scan dulu. Nanti bakalan ada apa namanya? Soal ya, soal. Coba dibuka, ada nggak? Itu soalnya di Google Form ya, di Google Form. Ada nggak? Mana? Nah itu, coba kalau yang sudah bisa masuk, diisi aja, nama isi aja sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Yang bisa, yang sudah bisa masuk Google Form-nya. Bapak kasih waktu mungkin beberapa menit lah, silakan untuk mengerjakan pretest pembelajaran awal, ya. Sebelum kalian diberikan materi yang nanti berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Silakan untuk mengerjakan. Di sini ada pertanyaan pemantik, ya, sebelum masuk ke pembelajaran. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini, apakah yang kalian rasakan jika tidak ada internet? Yo, siapa yang bisa? Apakah yang kalian rasakan jika tidak ada internet? Kalau Bapak mungkin sudah bisa merasakan dulu ya. Kalau kalian mungkin ini generasi apa ya? Alpha, Z, ya, mungkin tidak bisa hidup tanpa ada internet. Kira-kira menurut kalian gimana yang kalian rasakan jika tidak ada internet? Ridho, Pado, ayo bebas. Jika tidak ada internet, tidak dapat berkomunikasi. Tidak dapat berkomunikasi. Ini bisa berkomunikasi lagi ya, diperkuat lagi untuk materi pembelajarannya. Takut-takut nanti mungkin kalian ketika sudah beres pelajarannya, kalian lupa lagi. Nah, nanti kalian bisa dibuka kembali pelajarannya ya. Atau misalkan nanti di rumah bisa kembali lagi dibuka seperti itu. Oke, yang pertama ini ada jaringan lokal dan internet ya. Nah, di sini Bapak akan langsung ke materinya, yaitu tentang jaringan komputer, jaringan lokal dan internet ya. Bisa kalian baca, jaringan komputer menggunakan 2 buah atau lebih ya. Perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global. Jadi yang dimaksud jaringan lokal, kalian tahu jaringan teh yang saling menghubungkan itu ya, antara misalkan tempat ini dengan itu kan jaringan, ataupun misalkan di pelajaran apa ya, ada tentang jaringan teh. IPAS, misalkan di organ manusia kan ada jaringan kan yang saling menghubungkan gitu kan. Nah, ini juga sama. Jaringan komputer menggunakan 2 buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global ya, yaitu, nah ini apa bacanya ya? Apa? Mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada? Tidak ada? Oke, Bapak akan sedikit apa namanya ya, supaya kalian lebih fokus lagi. Tadi Bapak melihat ada yang mengantuk ya. Apakah tidak mandi di rumahnya atau gimana? Ya. Nah, Bapak akan mencoba sesuatu ice breaking dulu lah ya, biar kalian fokus lagi mendapatkan pembelajaran ya. Oke, siap? Oke, coba angkat tangannya ke atas. Ayo, ke atas. Ke atas. Tuh, kan tidak fokus ya. Bapak nanya ke atas, tadi masih ada yang ke depan. Oke, tangannya ke atas ya. Oke, sekarang gerakan ke samping. Samping, oke. Awas, yang cewek awas, bahaya, awas. Ya. Ke samping, sudah?
Ke depan, sekarang ke depan. Oke, ke atas lagi. Gel-gelkan jarinya, telapak tangannya. Oke. Oke, terus berhenti. Gel-gelkan lagi, ya. Oke. Terus ke depan. Ada yang masalah kan? Ke depan. Dilanjutkan lagi pembelajaran, ya. Tadi apa materinya? Apa? Jaringan? Iya. Terus apa lagi? Jaringan lokal. Terus IP? IP ada situ apa? Alamat. Oke. Tadi kan jaringan lokal ya. Nah, sekarang masuk ke jaringan internet. Tadi di awal Bapak sudah menanyakan bagaimana kalau kalian tidak ada internet. Nah, ya. Pasti bakal bosan atau gimana lah, bebas ya. Nah, di sini pengertiannya ya. Jaringan internet ini memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Oke, jadi kalau tadi mah jaringan lokal hanya terbatas area tertentu, misalkan sekolah-sekolah gitu ya, kantor-kantor. Nah, kalau jaringan internet ini mencakup luas, bahkan bisa seluruh dunia gitu ya. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari, nah ini nih, apa? Interconnection Networking. Nah, itu kepanjangan dari internet. Di sini nanti ada yang nanya, kalian suka menggunakan internet? Suka. Apa kepanjangan dari internet? Tidak tahu. Nah, ini Interconnection Networking. Jangan sampai ditanya internet apa? Pak, lagi YouTuber. Nah. Internet apa? Kota, Pak. Nah, ada yang jawab seperti itu ya. Nah, internet itu adalah kepanjangannya dari Interconnection Networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Ya. Bedanya apa dengan jaringan lokal? Jaringan lokal terbatas. Kalau jaringan internet bisa mencakup seluruh dunia. Ya, nah seperti itu. Nah, ini ada sejarah internetnya sedikit saja. Ya, jadi pada awalnya internet ini di tahun 1960 itu hanyalah sebagai proyek penelitian, ya, yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi pertamanya internet ini digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika, ya. Pada tahun lebih jelasnya 1969. Jadi cikal bakal internet itu sudah mulai di tahun 1969. Nah, melalui proyek lembaga ARPA, ya, atau apa bacanya? Advanced Research Project Agency Network. Jadi sebelum namanya internet itu namanya ARPA, ya. Jadi Bapak ulang lagi, sebelum namanya internet itu namanya ARPA, ya. Terus berkembang menjadi infrastruktur publik yang tadinya hanya mungkin sebatas oleh apa namanya Departemen Keamanan di Amerika gitu ya. Nah, pada tahun 1980 itu sudah mulai di publik ya dengan nama internet atau ARPA sebelumnya. Ini banyak didukung oleh universitas negeri dan perusahaan swasta ya. Jadi booming-boomingnya mah tahun 1980 tuh internet teh ya. Paham? Nah, itu saja mungkin sejarah tentang internet. Selanjutnya ada konektivitas
internet ya. Oke, bisa dibaca oleh yang belum siapa ya? Andri, baca Andri. Konektivitas internet pada jaringan Iya. Jaringan apa? kabel. Terus? Konektivitas internet pada jaringan kabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan internet service provider. Provider ya. Nah, ini ya. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Jadi pada awalnya si internet ini tuh bergabung dengan kabel telepon. Ya. Dulu Bapak masih ingat pada tahun 2000 sekitar tahun 2006-an lah, Bapak masih SMP ya. Itu kan di rumah nenek Bapak itu ada yang pasang telepon gitu ya. Nah, itu bisa internet. Si kabel apa ya namanya? Kabel yang RG-nya dipakai itu. Karena di rumah si internetnya nggak gabung karena telepon gitu ya. Di kalian masih ada yang pasang telepon rumah? Tidak ada ya sekarang mah. Nah, jadi dulu teh bergabung dengan kabel telepon ataupun dengan televisi yang terhubung dengan internet gitu. Dulu mah ada yang namanya apa ya? Lupa lagi. Yang televisi teh ada akses satelit ya. Nah, ini mungkin yang zaman dulu tuh yang menggunakan apa namanya? Parabola. Tahu nggak parabola ya kalian? Anu siga antena tapi gitu. Mungkin dari sini mah tipina menggunakan parabola mungkin ya. Nah, itu satelit. Jadi tadi kalau yang konektivitas internet pada jaringan berkabel ada 3 kan? Masih ingat ada apa aja? Dial up. Yang keduanya? Yang AD. Yang ketiga? LAN. Kalau yang dari jaringan nirkabel ada GPRS, Wi-Fi, ada akses satelit seperti itu. Paham? Ada yang bertanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, di sini Bapak untuk membuat sebuah project, ya, project tentang materi hari ini, itu tentang komputer jaringan dan internet. Mungkin lebih ke internetnya, ya, karena mungkin kalian lebih familiar lebih familiar dengan internetnya itu sendiri. Nah, di sini sambil membagi kelompoknya, mejanya disatukan. Langsung aja. Langsung. Bangkunya dempet-dempetin apa artinya? Satu kelompoknya 5 orang. Lalu tulis dulu identitasnya, ya. Lalu kalian buka Canva nanti, ya, untuk mendesain. Mana sih tadi tuh? Bentar, Bapak akan liatin dulu ininya. Nah, ini kalian nanti akan bikin infografisnya di Canva kan? Kalian sudah punya Canva kan, alamatnya yang Belajar ID kan? Nah, itu ya.
Unsurna kira-kira naon we, sok we. Tapi disebutkan gak bisa. Sok we. Bebas. Aduh tulis we na eta. Nya maksudna tuliskeun di dia. Maksudnya teh kan bawa eta engke ulah bawa apa? Wah, isan mah ieu. Coba tinggal latihan pramuka. Kepanasan wae. Silakan yang membuat ini untuk maju ke depan kelompoknya. Semuanya. Ya biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah beres. Kami berdirinya di sini, kami ingin sedikit menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Dari yang pertama kami menggunakan infografis ini menggunakan elemen-elemen. Yang pertama ada teks sebagai judul di atas, yaitu dampak positif teknologi, dan ada icon bintang-bintang di samping setiap poin digunakan sebagai penanda bullet point. Di sini juga kami menuliskan teks poin, ya ada 4 poin. Baca dulu. Akses informasi dan komunikasi lebih cepat. Kedua, membantu pekerjaan menjadi lebih efisien. Ketiga, memudahkan komunikasi dari jarak jauh. Dan terakhir, membantu mengolah sumber daya alam. Di sini juga kami memberikan karakter anak, yaitu seorang anak perempuan yang sedang memegang perangkat tablet atau ponsel. Kami juga di sini menambahkan elemen visual teknologi. Terdapat icon-icon seperti kartu profil, grafik, dan dokumen yang melayang di sekitar karakter perempuan di atas. Di sini kami menggunakan latar belakang futuristik seperti gedung-gedung dan simbol teknologi, penambahan nuansa modern dan canggih. Kami juga menambahkan sedikit efek cahaya yang ada di
atas tablet tersebut untuk memberikan kesan teknologi canggih dan modern. Udah? Udah. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan untuk kelompok ini tentang infografisnya. Ayo. Pinjam dulu ininya. Apa tujuan kalian membuat desain infografis tersebut? Tujuan kami membuat desain infografis ini untuk memperkenalkan dampak positif dari sebuah teknologi. Nah, paham ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Nurido. Ya. Jadi Nurido ini Bapak lihat membuat infografis tentang teknologi ya, penggunaan teknologi karena berhubungan dengan internet juga. Kembali. Sebelum pembelajaran berakhir, ada post test kembali. Ya, silakan di barcode lagi. Kita akan melihat, tadi kan post testnya nilainya itu ya lumayan lah di tesnya, lumayan. Ya seperti itulah. Nah, apakah post testnya akan meningkat hasilnya atau tidak? Kalau sudah, silakan untuk mengerjakan post testnya. Apakah hasil belajarnya kalian meningkat atau tidak setelah tahu materi-materi tadi? Ya. Oke ya, untuk proses ini seperti yang tadi Bapak sudah bilang, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sebelum diakhiri pembelajaran, apakah ada yang mau bertanya tentang pembelajaran yang sudah diberikan tadi? Kita sudah mengerti semuanya? Sudah? April? Bapak nanya Asril yakin. Ya. Oke, kita lihat saja minggu depan apakah bisa dibincang-bincangnya atau tidak ya. Tapi mudah-mudahan kalian mempelajari materi yang tadi mungkin sudah di-share di Google Drive ya. Mohon untuk dipelajari ya. Oke, sebelum berakhir ada refleksi pembelajaran dulu ya. Jadi di sini ada bagaimana pembelajaran hari ini. Ya, Bapak akan nanya ke Bayu lah. Nah, wah Bayu pembelajarannya? Ya jawab. Senang Pak lah. Hah? Senang. Senangnya gimana senangnya? Jangan nyanyi ya. Resep. Nah, resepnya kumaha resepnya? Hah? Apalagi selain senang? Lah non seru. Kalian ya, itu saja. Oke, untuk penutup mungkin untuk minggu depan kita masih di materi yang sama, akan melanjutkan lagi ke jenis-jenis jaringan ya. Kan tadi ada LAN ya, sebenarnya ada LAN, ada WAN, MAN. Nanti itu mungkin untuk minggu depannya ya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.